Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami, Parhalado HKBP Jalan Lejen Suprapto. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Selamat hari Minggu, semoga Tuhan memberkati persekutuan dan peribadahan kita hari ini. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kuasi Modogeniti, yang berarti seperti bayi yang baru lahir. Kehidupan orang percaya digambarkan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu bergantung kepada belas kasihan semata dari orang tuanya. Demikian halnya kehidupan orang percaya harus bergantung pada anugerah belas kasihan semata dari Tuhan. Kita tetap berharap supaya serangan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Tuhan Yesus yang telah bangkit akan membebaskan dan menyelamatkan kita dari pergumulan hidup ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menghadap tahta kebesaran Tuhan dari rumah kita masing-masing. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, marilah kita bersorak menyanyikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian, Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Tuhan telah bangkit, haleluya, bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu, bersorak-sorak dan bergema, Kristus telah bangkit, haleluya. Hukum Taurat untuk kita dalam ibadah minggu ini adalah dari surat Paulus kepada jemaat Roma, pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah
Marilah kita merendahkan hati dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jauh. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut segala sesuatu. Oh, Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita dalam ibadah minggu ini adalah dari surat Rasul Petrus yang pertama pasal 2
ayat 1 sampai dengan ayat 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembur ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia membawa surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Demikian
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan nas khotbah bagi kita pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dalam perikop kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia yang menjalani kehidupan di atas bumi ini tentu memelihara di dalam salah satu ruang hatinya suatu kerinduan akan kelepasan, kebebasan, dan keselamatan. Kelepasan dari ketegangan-ketegangan, kebebasan dari penderitaan yang tidak dapat dimengerti, kelepasan dari tuntutan-tuntutan pekerjaan sehari-hari, dan keselamatan dari tuntutan-tuntutan kehidupan bersama secara manusiawi. Kita mau keluar dari kekosongan wujud hidup dan memperoleh suatu kehidupan yang penuh. Kita mau keluar dari ketiadaan keputusasaan dan mencapai kejelasan. Ya, kita selalu mencari dari kerendahan yang gelap, penuh kesusah payahan, saat-saat yang indah, puncak kenikmatan hidup, yaitu kebebasan, kelepasan, dan keselamatan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, segala kerinduan ini tidak pernah menjadi pengharapan yang mengecewakan. Apabila pemimpin pembebasan dan keselamatan itu adalah Tuhan, Ia datang dengan memberikan kepada setiap orang apa yang diperlukan di dalam kemiskinannya untuk menjadi bebas.
Ia memberikan kebebasan kepada para tawanan, sinar cahaya mata kepada orang-orang yang buta, pendengaran kepada orang-orang yang tuli, keringanan kepada orang yang tertindas, topangan kepada orang-orang yang tertunduk. Tuhan membuka keseluruhan hidup kita untuk masa depan ini, yaitu sukacita kebebasan, sukacita keselamatan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang bisa saja miskin, bersedih, dan terpukul, tetapi sekarang sudah berdiri tegak di dalam sukacita. Allah turut ambil bagian dalam pesta keselamatan itu melalui kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, untuk itu tidak ada lagi yang terlalu tinggi, tak ada lagi yang terlalu rendah. Tak ada seorang pun yang terlalu mulia di muka bumi ini. Tak seorang pun terlalu hina. Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadikan dirinya menjadi korban realitas hidup seperti itu. Dan itu dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Allah di dalam Yesus Kristus telah menerobos kepekatan gelapnya dosa, sengatnya maut, dan kelamnya kematian, kepada suatu kelepasan dan terang kemuliaan surgawi melalui kebangkitan Kristus. Kristus hadir dan berdiri membebaskan dan menyelamatkan kita. Dia adalah Allah Sang Penebus, Pembebas yang sesungguhnya. Dan dialah Allah Sang Juru Selamat abadi, yang tidak pernah berubah di dalam perputaran waktu. Kita percaya dan ikut Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dalam topik atau judul Jiwaku Haus kepada Allah. Ungkapan yang sangat indah, dan kiranya firman ini dapat membangkitkan semangat rohani kita. Calvin pernah berkata, kualitas rohani seseorang tidak diukur dari seberapa banyak pengetahuannya tentang Allah. Kualitas rohani seseorang tidak diukur dari seberapa banyak pengetahuannya tentang Allah, melainkan dari relasi atau hubungannya kepada Allah. Bagaimanakah Bapak Ibu saudara hubungan kita dengan Allah saat ini? Di tengah-tengah pelaksanaan ibadah di rumah kita masing-masing yang telah kita laksanakan selama kurang lebih 1 bulan ini. Satu hal yang pasti, betapa sungguh bahagianya orang-orang yang hidup tetap bergaul dengan Tuhan dalam situasi apapun. Betapa sungguh bahagianya orang-orang yang hidup tetap bergaul dengan Tuhan dalam situasi apapun.
Ia bagaikan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Boleh kita lihat Bapak Ibu dalam Mazmur 1 ayat 3. Seberapa dekatkah hubungan kita dengan Allah? Dan adakah kita rindu dan haus kepada Allah? Firman Tuhan hari ini Mazmur 42, sebagaimana juga dengan Mazmur 43 adalah rangkaian lagu yang digubah dalam satu kesatuan dengan judul kerinduan kepada Allah. Rasa haus senantiasa bertemu dengan Allah. Mazmur ini masuk kumpulan nyanyian Bani Korah sebagai keluarga besar pembawa nyanyian-nyanyian di bait suci. Dalam situasi hidup yang terasing, yang terbuang di negeri orang, keterpaksaan mengungsi dan meninggalkan negerinya membuat pemazmur selalu tertekan, terbeban. Sebagai pengungsi atau pendatang, pemazmur akan selalu tergantung pada kemauan masyarakat setempat, dan yang pasti tidak mempunyai hak penuh. Keadaan dan kondisi yang demikianlah yang dialami pemazmur di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah, sehingga ia merasa terasing dari sesamanya dan jauh dari Allah. Dengan penuh kerinduan ia mengingat betapa indahnya hidupnya sewaktu ia beribadah di Yerusalem bersama-sama dengan umat Allah lainnya. Pemazmur mengakhiri syair lagunya dengan sebuah harapan bahwa Tuhan akan mengantarnya pulang ke Yerusalem. Komitmen imannya yang kuat, Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berkarya di dalam hidupnya. Amanginang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal penting yang perlu kita gumuli bersama dari nas khotbah kita pada hari ini. Yang pertama yaitu rindu kepada Allah yang hidup. Pada ayat 2 dan ayat 3, pemazmur mengekspresikan kerinduannya kepada Allah. Bagaikan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Apabila kita perhatikan, pemazmur ada dua kali memakai kata merindukan dan satu kali memakai kata haus. Artinya bila rusa haus minum air, apalagi pada masa musim kemarau, demikianlah pemazmur haus untuk bertemu dengan Allah yang hidup. Apabila rusa merindukan air untuk hidup, demikianlah pemazmur merindukan Allah, Sang Pemberi hidup.
kerinduan pemazmur sungguh merupakan spiritualitas yang sangat dalam. Pemazmur sangat rindu untuk bertemu dengan Allah yang hidup. Kerinduan bertemu kepada Allah yang hidup merupakan inti iman pemazmur. Kerinduan untuk bertemu dengan Allah yang hidup merupakan inti iman pemazmur. Dan itulah sekaligus membedakan imannya dengan masyarakat di mana ia hidup terasing. Allah pemazmur adalah Allah yang hidup. Dia bukan buatan tangan manusia. Dia adalah Allah pencipta yang hidup dan pemberi hidup dan kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus, sungguh sangat luar biasa. Pemazmur hidup bergaul akrab dengan Allah. Dan pengalaman itu senantiasa dirindukan terjadi lagi di masa-masa mendatang. Bagaimana mungkin pemazmur merindukan atau haus kepada Allah bila mana ia tidak mengenal dan tidak bergaul dengan akrab dengan Tuhannya? Benarlah ungkapan yang mengatakan, karena kenal maka sayang. Karena kenal maka sayang. Pemazmur tahu pasti bahwa Allah mengasihinya dan ia pun mengasihi Allah. Bapak, Ibu, saudara, selaku orang-orang beriman, adalah kesia-siaan bila penyembahan atau ibadah dan persembahan yang kita lakukan tidak dalam rangka bergaul dengan Allah. Maka setiap penyembahan atau ibadah dan persembahan yang kita lakukan akan terperangkap menjadi rutinitas ibadah yang membosankan. Pemazmur mengibaratkan kerinduan atau kehausan kepada Allah seperti kerinduan rusa dengan sungai yang berair. Rusa adalah binatang yang bersih, lincah, cekatan, dan larinya cepat. Akan tetapi perlu dicatat bahwa kehidupan rusa sangat bergantung terhadap air. Tidak jarang rusa terjebak binatang buas lainnya karena haus dan minum air di kubangan atau kolam yang berisi air. Tetapi ketika pemangsa lain memburu dan mengejarnya, rusa melompat dan menceburkan diri ke dalam air sehingga pemangsa tidak dapat mencium baunya sehingga selamat. Pemazmur yang hidup terasing, tidak bebas, terbeban, tertekan, dan merasa terancam di negeri pengasingannya. Tuhan yang disembah masyarakat di mana ia tinggal berbeda dengan Tuhan Allah yang disembahnya di Israel. Ketika masyarakat menyembah Tuhannya, pemazmur tidak dapat melakukannya karena ancaman dan tekanan orang yang tidak mengenal Tuhan, di mana ia hidup terasing. Namun demikian, ia bagaikan rusa itu. Di tengah ancaman sekalipun, ia mengingat, ia memuji dan merindukan Allah. Allah adalah sumber kehidupan. Ia tidak dapat lari dan jauh dari Allah. Ia mau menyembah Allah seperti yang dialaminya sebelumnya di Israel.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hubungan yang akrab dengan Allah yang dikerjakan iman mendorong setiap orang percaya untuk memuliakan Allah sekalipun hidup di antara orang yang tidak seiman, bahkan di tengah badai ancaman sekalipun. Kita perhatikan, rusa harus minum air supaya hidup. Demikian kita rindu dan haus kepada Allah yang memberi kita hidup. Yang kedua, Bapak Ibu, berharap senantiasa hanya kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang menyerang pemazmur dengan berkata, "Di manakah Allahmu?" Dan orang-orang itu juga berkata, "Apakah daya Allah yang kepadanya kamu percaya itu? Kalau toh tidak dapat meloloskan kamu dari tangan kami." Untuk sementara, ejekan ini sepertinya benar. Tuhan belum bertindak, sehingga tidak diketahui bahwa Allah yang hidup itu sesungguhnya hadir. Dalam keterbatasannya, semua itu membuat pemazmur tertekan, sehingga ia sampai menangis siang dan malam, sampai makanannya pun dibasahi air matanya. Ejekan-ejekan tidak dipedulikan pemazmur. Ia malah mengingat semarak rohani yang pernah dialaminya di Israel. Orang-orang percaya berdesakan dan berduyun-duyun mengikuti prosesi pesta besar di Yerusalem. Pemazmur berharap bahwa pengalaman rohani yang pernah dialaminya bersama Tuhan akan terjadi lagi, yaitu bertemu dengan Allah. Dalam semangat iman, pemazmur bangkit kembali membangun pengharapannya. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Bagi pemazmur, orang yang percaya kepada Allah yang hidup, tidak membiarkan dirinya terpenjara dalam masalah itu sendiri. Orang percaya harus berharap kepada Allah. Allah adalah Allah yang hidup, penolong, dan pembebas. Yang tertunduk dan melihat ke tanah adalah orang yang tidak percaya. Tetapi orang yang percaya, jiwanya harus melihat ke atas, di mana Allah berada yang siap bertindak, menolong, dan membebaskannya dari tekanan yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, nas khotbah ini harus menyemangati kita semua. Langit pasti tidak akan selalu biru, dan hidup tidak pernah tanpa lika-liku. Allah tidak pernah menjanjikan kita akan berjalan seperti di jalan tol yang bertabur bunga-bunga. Jika demikian halnya, siapapun orangnya tidak pernah luput dari hambatan dan permasalahan hidup. Persoalannya adalah, bagaimanakah kita keluar dan menang melewati masalah yang kita hadapi? Kita ingatlah perkataan ini.
Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyakiti saudara, kecuali saudara mau memberi diri untuk disakiti. Pemazmur, walau sementara mengalami gundah gulana, tetapi ia segera bangkit. Ia menyemangati dirinya dengan berkata, berharaplah kepada Allah, dan selanjutnya membangun komitmen iman. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oleh kita lihat Bapak Ibu dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Amanginang, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini kiranya dapat menyemangati kita untuk membangun kembali semangat rohani, untuk selalu rindu kepada Allah. Sekarang ini, bukan tidak mungkin orang semakin egois, bersandar hanya kepada pengertiannya sendiri. Boleh benar, sekarang ini tersedia karya seni dan teknologi yang canggih dan memudahkan manusia. Akan tetapi, kesusahan hidup akan selalu mengikuti sesuai dengan problema kehidupan seiring pada hari itu. Teknologi tidak pernah menjanjikan kebahagiaan hidup manusia. Ya, tetapi memberi kemudahan. Ketika problematika kehidupan tidak terpecahkan, kepada siapakah kita mengadu? Seperti pemazmur, ia segera berharap kepada Allah. Firman ini menuntun kita untuk bergaul akrab dengan Allah dengan perantaraan Yesus, agar kita senantiasa taat dan melakukan firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih di dalam Kristus Yesus, saudara seluruh jemaat dan majelis HKBP Jalan Ledjen Suprapto, Tuhan Yesus memanggil dan mengajak semua orang yang mengalami kesusahan untuk datang kepadanya. Dengan seruan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Dan dengan jelas dan dengan tegas Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kedua firman Tuhan ini membuka ruang dan pintu yang selebar-lebarnya bagi kita untuk bergaul, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Karena di dalam Dia kita menemukan jalan keluar. Karena di dalam Dia kita menemukan hati yang teduh dan tenang. Di dalam Dia hidup kita berharga dan memiliki arti. Amang dan inang, saudara-saudari seluruh jemaat dan majelis HKBP Jalan Ledjen Suprapto yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kurang lebih 1 bulan kita telah menghadapi ketakutan yang luar biasa akibat dampak penyebaran pandemik COVID-19. Penyebaran dan penularannya sangatlah cepat dan tidak bisa kita lihat, bahkan kita duga. Siapa saja bisa menjadi korbannya. Kita tiada berdaya.
Kerapuhan kita sebagai manusia menunjukkan ketidaksiapaan kita. Di negeri ini telah ribuan yang rebah akibat ganasnya virus corona. Dan ratusan korban meninggal. Penderitaan dan tekanan yang sedang dialami oleh saudara-saudari kita yang berjuang di kamar isolasi perawatan rumah-rumah sakit tentulah sangat tak terbayangkan. Marilah kita senantiasa memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan supaya mereka beroleh ketenangan, keteduhan di dalam Tuhan, dan akhirnya memperoleh pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Marilah kita juga membawa dalam doa-doa kita seluruh para medis supaya daya juang pelayanan mereka dimampukan Tuhan, serta Tuhan menjaganya, menjauhkan mereka dari virus corona dan memelihara keluarganya. Marilah kita senantiasa mendoakan negeri ini dan seluruh bangsa supaya dimampukan Tuhan dalam pergumulan ini. Kiranya Tuhan segera bertindak menghalau ketakutan sebagai dampak dari corona, serta menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini. Marilah kita secara bersama-sama mematuhi dan mentaati serta menjalankan segala program dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk usaha memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sebagai bagian dari implementasi ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah Quasimodo Geniti. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Sebagaimana tertulis dalam nas epistel kita minggu ini, 1 Petrus 2 ayat 2a. Dan selengkapnya, rindu akan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu mencari, mendambakan susu yang murni, yang oleh karena itu, ia akan bertumbuh dalam keselamatan hidup yang diperoleh. Kata selalu menunjukkan di sini, yaitu hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya, di tengah-tengah situasi apapun, akan selalu menginginkan, mencari, mendambakan, dan haus akan firman Tuhan. Selalu rindu akan Tuhan, karena di dalamnya setiap orang percaya dapat bertumbuh dan keselamatan yang telah diperoleh. Keselamatan yang diperoleh dalam artian, jika bayi bertumbuh melalui yang selalu rindu akan susu murni, itu berarti sebelum bayi itu lahir, maka susu itu telah tersedia. Karena susu murni tersebut akan menjadi keselamatan baginya. Dengan demikian, firman Allah telah ada dan menjadi keselamatan bagi setiap kita orang percaya. Keselamatan itu telah tersedia. Lalu, bagaimanakah supaya dapat bertumbuh di dalam keselamatan tersebut? Jawabnya adalah dengan selalu rindu dan mencari Allah, dengan selalu haus dan menggumuli firman Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, atas kasih setiamu senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau adalah Allah pencipta, Engkau adalah sumber kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan dan menjauh dari kami. Engkau Tuhan Allah yang selalu setia menanti kedatangan umat-Mu untuk bersujud kepadamu. Bapa di sorga, di dalam perjalanan hidup kami tidak terlepas dari beban, dari tekanan, seolah terasing, terbuang, dan seolah jauh Engkau tinggalkan. Berilah kepada kami rasa rindu dan rasa haus akan bertemu dengan Engkau dalam situasi apapun, karena Engkau sesungguhnya tidak jauh dari kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Pemazmur telah mengingatkan kami untuk selalu haus dan merindukan akan Engkau, mencari dan mendambakan Engkau, karena hanya Engkaulah penolong, pembebas kami dari segala pergumulan, permasalahan kehidupan kami. Engkau tahu ya Bapa, betapa bergumulnya kami anak-anak Tuhan dan seluruh dunia ini, umat manusia ciptaan-Mu. COVID-19 mengancam setiap kehidupan kami, mengancam setiap gerak dan aktivitas kami. Ketakutan yang luar biasa membayangi setiap detik kehidupan kami. Kematian yang diakibatkannya berdampak ketertekanan kami yang sungguh luar biasa. Tuhan, kami tidak berdaya. Ya Bapa, kami rapuh, kami merenung, kami mengenal ketidaksiapaan kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami datang ke hadapan-Mu, datang mendekat ke hadirat-Mu, memohon pertolongan-Mu. Bebaskan kami ya Tuhan dari bencana ini. Kami yakin dan percaya kuat kuasa-Mu jauh melebihi kuasa yang sedang memberikan kepada kami ketakutan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang menjadi korban keganasan pandemik COVID-19. Hiburkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan mereka yang kami kasihi. Saudara-saudara kami yang sekarang rebah di berbagai kamar isolasi perawatan rumah sakit, Tuhan, lawatlah mereka, berikanlah mereka keteduhan, ketenangan, dan bertindaklah Tuhan, memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa juga kepada semua para medis dan tim relawan. Tuhan, bentengi mereka dengan kuasa-Mu dalam gumul juang pelayanan mereka untuk menangani korban-korban yang begitu banyak.
Engkau juga yang memelihara keluarganya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk negeri dan seluruh bangsa ini. Mampukan untuk menghadapi pergumulan ini. Tuhan, biarlah Engkau yang membangkitkan anak-anak-Mu, biarlah Engkau yang memperkenankan para ahli-ahli untuk menemukan obat atau vaksin yang dapat mengobati sakit penyakit ini. Supaya kami memperoleh ketenangan dan memperoleh semangat hidup di dalam pergumulan ini. Berkati semua jemaat-Mu dan seluruh parhalado HKBP Jalan Letjen Suprapto ini. Dekap Tuhan setiap keluarga, bentengi Tuhan dari setiap serangan pandemik ini, supaya kami boleh Engkau menangkan pada hari-hari yang akan mendatang. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pelayanan gereja-Mu ini selama masa-masa sulit ini. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pelayanan kami, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita bagi seluruh jemaat dan parhalado gereja-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memberikan persembahan, mari mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas. Selamat hari Minggu, Amang dan Imang, saudara-saudari, Bekasi, Jemaat HKBP Jalan Ledjen Suprapto. Bersama ini kami mau menyampaikan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus akan menolong kita untuk bisa pandemi COVID-19 berlalu dari negara kita Indonesia, dan tentunya juga akan berlalu dari Jemaat HKBP Jalan Ledjen Suprapto. Amin. Halo Jemaat
HKBP Jalan Lejen Suprapto, selamat hari Minggu. Kami di sini bersama tim multimedia senantiasa berusaha lebih baik untuk menyajikan ibadah online kami menjadi lebih baik dan menjadi lebih hikmat. Dan disinilah kami mempersiapkan seluruh materi acara ibadah yang akan kita gunakan di dalam rumah kita masing-masing. Namun doa dan harapan kita semua bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita akan kembali lagi beribadah di dalam gereja kita di hari Minggu, supaya kita sama-sama berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan dan memuliakan namanya di dalam bait-Nya yang kudus. Selamat hari Minggu buat semua jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto. Tuhan memberkati.